Halo, ketemu lagi bareng Miss Ais di video ini. Di video ini Miss akan coba bahas apa itu pemuaian. Nah, mungkin bagi kalian yang masih asing dengan kata muai gitu. Muai itu apa sih? Kan kata dasarnya dari kata muai ya. Kemudian ada imbuhan pe dan an. Jadi pemuaian. Kita cek. Jadi sebenarnya pemuaian itu terjadi ketika suhu dari suatu benda berubah, maka benda tersebut ukurannya juga akan ikut berubah. Misalnya, ketika suhu naik, secara umum ukuran dari benda tersebut juga akan bertambah. Misalnya gini, ada suatu logam yang dipanaskan. Nah, lama-kelamaan, logam yang kita panaskan tersebut akan memuai. Artinya apa? Dia bisa bertambah ukurannya. Nah, lama-kelamaan kalau didinginkan, maka si logam tersebut juga bisa menyusut kembali apabila didinginkan. Oke, di sini kita bisa ngelihat ada logam bola yang itu bisa dimasukin ke dalam suatu lubang gitu kan. Bolanya kemudian kita panasin. Nah, itu dengan suhu yang cukup tinggi ya di situ dipanasin. Setelah dipanaskan, nanti kita akan coba masukin bola tadi ke lubang yang ada di sana. Jadi kan bisa masuk. Nah, sekarang kita cek. Bola tersebut nggak bisa lagi melewati si lubang yang ada di logam tersebut. Jadi bolanya tertahan. Nah, itu membuktikan bahwa si bola tersebut atau logam tersebut mengalami pemuaian. Coba kita cek, di situ didinginkan ya dengan cara dibasahi dengan air. Kita cek apakah bisa kembali. Nah, bisa. Ternyata bisa melewati lubangnya kembali setelah didinginkan. Oke, jadi orang ini akan melakukan percobaan untuk memanaskan kaca atau gelas kaca yang bahannya dari pirek. Yang mana pirek itu terkenal banget kalau dia tuh kaca yang kuat gitu ya, kokoh, tahan terhadap panas, dan biasanya digunakan untuk peralatan-peralatan laboratorium. Nah, ini ada orang ya, dia pakai pemanas gitu, tabung gas untuk memanaskan kacanya, terus dia juga menyediakan es. Nah, di sini si laki-laki ini dia bakalan coba panasin gelasnya itu dari bawah gitu ya, dari bawah. Setelah itu dia akan meneteskan esnya itu di atas bagian yang sudah dipanasi barusan. Kayak gitu. Kita cek ya, itu dia mulai meneteskan, hanya meneteskan beberapa tetes saja. Lihat apa yang terjadi? Ya, gelasnya pecah. Kita bisa ngelihat bagaimana sih proses terjadinya pecahnya kaca tersebut. Nah, ini slow motionnya gila, keren banget tadi. Jadi peraknya tuh retak dulu, terus langsung jatuh ke berhamburan jatuh ke tanah gitu. Wow, keren kan? Oke, kita tadi sudah melihat bahwa ada bola yang terbuat dari logam, kemudian dipanaskan, kemudian ketika dimasukkan ke dalam suatu keranjang gitu ya, keranjang yang seperti cincin, ternyata dia tidak bisa melewati saat dipanaskan. Nah, itu berarti terjadi perubahan ukuran, meskipun ukurannya mungkin terlalu tidak signifikan ya, tapi ternyata nyatanya tidak berhasil melewati si cincin tersebut. Nah, itu berarti terjadi peristiwa pemuaian di sana. Dan setelah dibilas atau dialiri dengan air dingin gitu ya, ternyata bisa lolos kembali dari cincin si tersebut gitu kan. Nah, otomatis itu sudah membuktikan bahwa memang peristiwa pemuaian itu terjadi di benda. Nah, terutama di sini adalah logam ya, logam. Nah, ternyata nggak cuma hanya di logam gitu ya, karena buktinya Miss tadi juga udah menunjukkan ada gelas pecah gitu kan. Miss kalau gelas pecah mah bukan muai kali, itu kan kalau dibanding juga bisa pecah gitu. Iya benar, kalau dibanding masih bisa pecah, cuman karena di video tadi kasusnya adalah ada video yang menunjukkan ada gelas dipanaskan bagian bawahnya. Otomatis nanti panasnya itu akan menyebar pada bagian yang ada di sini, ya di bawah sini kan. Nah, nanti otomatis akan membuat di bagian bawah sini mengalami pemuaian gitu kan, entah pemuaian saling menjauh, yang jelas saling memuai ya, memuai ke segala arah. Nah, cuman karena memang dia tidak tidak seperti logam yang lebih cenderung lebih
lentur dalam arti dia mudah memuai, mudah memendek, mudah memuai, mudah memendek. Tapi kalau gelas itu cenderung dia kaku ya bahannya. Dan dia tidak se-fleksibel logam gitu ya, gitu. Beda gitu kan. Nah, di sini kemudian ketika bagian luarnya telah memuai gitu ya, atau bagian semua kacanya sudah memuai, tiba-tiba dari bagian dalam gitu kan, ada dingin gitu ya, ada dingin yaitu berupa es yang diteteskan meskipun hanya sedikit, tapi ternyata es tersebut mampu mempengaruhi suhu dari si gelas tersebut. Nah, akhirnya terjadi apa? Ini awalnya tuh memuai gitu ya. Kemudian tiba-tiba, secara tiba-tiba terjadi penyusutan gitu. Nah, makanya disitulah terjadinya gelas kaca yang pecah. Dan bisa jadi juga pemuaiannya itu tidak merata pada seluruh bagian gelas gitu kan. Karena yang dipanasi itu bagian luar dan hanya bagian bawah. Kemudian yang ditetesi es itu adalah bagian dalam, otomatis pemuaian yang terjadi itu tidak merata. Makanya di situ pireknya langsung pecah gitu ya, langsung retak. Kemudian ya udah berkeping-keping jatuh ke bawah. Itu yang terjadi. Pemuaiannya tidak merata. Bagian luarnya sudah memuai, bagian dalamnya masih state. Kemudian ditambah lagi bagian dalamnya ditetesi dengan es. Artinya bagian dalamnya akan semakin mengkerup. Padahal bagian luarnya itu sudah memuai. Nah, itu terjadi ketidaksinkronan gitu, tidak seragam, tidak kompak. Akhirnya terjadilah keretakan atau geretakan rumah tangga, keretakan gelas gitu ya. Oke, dimengerti ya. Oke, karena kita tadi udah bahas tentang gimana sih kok bisa ya gelas yang dipanaskan, terus tiba-tiba dituang es, itu terus tiba-tiba bisa pecah, itu karena memang ada pemuaian di sana. Nah, kita di sini akan coba bahas pemuaian zat itu sebenarnya bisa kita ukur menggunakan suatu alat atau percobaan yang namanya dengan Massenbrook. Nah, Massenbrook ini adalah ilmuwan yang dia tuh menggunakan alat seperti yang ada di gambar, yang tertera di gambar, yang digunakan untuk mengukur muai dari suatu zat padat. Nah, zat padat di sini biasanya terbuat dari logam, entah itu misalnya aluminium, besi, baja, platina, tembaga, perunggu, dan seterusnya. Dan biasanya akan diukur berapa pemuaian dari logam-logam tersebut ketika sudah dipanaskan. Nah, untuk mengukurnya itu kurang lebih peralatannya seperti ini ya. Jadi di sini ada logamnya, kemudian di sini ada logam untuk menggeser dari logam panjang ini yang menunjuk ke alat ukurnya. Ketika si logam tersebut memuai gitu ya, otomatis dia akan bertambah panjang. Nah, ketika dia bertambah panjang, otomatis dia akan mendorong si logam yang bagian sini. Ketika sudah terdorong, maka dia akan menggerakkan logam tersebut ke arah menjauh ya, menjauh dari titik ini. Kita bisa anggap ini sebagai titik nol ya. Nah, ketika sudah menjauh, oh berarti kita bisa tahu, berarti logam ini ketika dipanaskan selama katakanlah 5 menit gitu ya, akan bertambah panjang sekian senti gitu. Kemudian misalnya ada logam lain dipanaskan 5 menit, ternyata tambahnya adalah sekian senti. Nah, kayak gitu pengukurannya menggunakan alat Massenbrook ini. Dan muai zat padat ini sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini berkaitan dengan misalnya ada perancang bangunan, jembatan, jalan raya. Itu harus memperhatikan sifat pemuaian ini karena biasanya kalau kita membuat jembatan, merancang bangunan, itu pasti ada rangka bangunan itu yang biasanya menggunakan logam dan kita tahu logam tersebut sangat mudah memuai dan mudah menyusut ketika dingin. Para perancang, arsitek maupun orang-orang teknik sipil yang ikut membangun jalan raya, jembatan, dan seterusnya, itu biasanya tetap memperhatikan sifat muai dari bahan yang mereka gunakan. Karena nggak lucu banget ketika mereka sudah berhasil membangun jembatan gitu ya, dan mereka tidak memperhatikan muai, suatu saat misalnya tiba-tiba ketika suhu sangat dingin, kan besi-besi tersebut atau bahan-bahan yang terbuat dari logam tersebut akan menyusut, dan nanti bisa menyebabkan apa? Ada patah, jembatannya patah, kemudian bangunannya roboh gitu, jalan rayanya rusak, dan seterusnya. Nah, itu kan sifatnya fatal dan itu mungkin akan menjadi ramai gitu ya perbincangan dan mungkin
kalau ada korban juga bisa jadi ketika misalnya jembatannya sedang dilintasi terus tiba-tiba patah, itu kan berbahaya ya. Nah, ada yang namanya koefisien muai panjang suatu zat padat. Nah, koefisien ini adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Mungkin kalian akan berpikir maksudnya apa sih? Definisinya terlalu panjang. Jadi maksudnya koefisien muai panjang itu adalah berapa pertambahan panjang logam ketika kita menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius. Misalnya, ada suatu besi dipanaskan, tidak dipanaskan dulu. Dia berada pada suhu ruangan. Katakanlah suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius suhu ruangan. Tidak dipanaskan, tidak diberi apa-apa. Besi itu panjangnya misalnya 11 cm. Kemudian kita coba naikkan suhunya menjadi 26 derajat Celcius. Kan awalnya 25. Kita naikkan suhunya menjadi 26 derajat Celcius suhu ruangannya. Nah, kita amati apakah terjadi perubahan panjang dari logam si besi atau apapun itu. Pertambahan panjangnya itu setiap 1 derajat Celcius itulah yang disebut dengan koefisien muai panjang. Oke, cukup kita bahas koefisien muai panjang. Kita coba langsung ke latihan soal. Di sini ada nomor 15 yang ada di autentik kalian. Nanti kalian bisa langsung cek dan kalian bisa langsung jawab. Nanti misalkan kasih Edmodo tempat kalian dan kalian langsung jawab aja karena kita udah bahas. Jadi kebangetan kalau misalnya kalian nggak bisa jawab di Edmodo dengan benar. Nomor 15. Alat untuk menyelidiki pemuaian berbagai zat padat adalah, nah kita tadi udah bahas ya, alat untuk menyelidiki pemuaian adalah Mason-Brook. Oke, jadi jawaban untuk nomor 15 adalah delta. Nah, silakan ini ada PR dicatat. Ini adalah saya ambilkan dari soal PAS tahun lalu. Ada hasil pengamatan pada percobaan Mason-Brook menunjukkan pertambahan panjang dengan urutan dari besar ke kecil adalah, jadi alat Mason-Brook menunjukkan pemuaian yang tambah panjangnya itu dari gede ke kecil, itu adalah aluminium yang pertama, kemudian tembaga, yang terakhir adalah besi. Nah, kesimpulan percobaan tersebut adalah apakah besi memiliki kalor jenis yang terbesar, apakah besi memiliki massa jenis yang paling besar, ataukah aluminium memiliki kalor jenis yang terkecil. Kemudian yang D, aluminium memiliki koefisien muai terbesar. Karena di sini sudah jelas alat yang digunakan adalah Mason-Brook, dan Mason-Brook ini adalah alat untuk mengukur apa? Pemuaian. Jadi pemuaian itu hubungannya dengan apa? Koefisien muai atau koefisien muai panjang yang sudah kita bahas sebelumnya definisinya. Jadi dari nomor 1 di PR kali ini jawabannya adalah yang terbesar adalah aluminium. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah delta. Kita bisa ngeliat di sini langsung ke contoh gimana sih penerapan pemuaian itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat di sini ada rel kereta. Rel kereta itu kalau kita perhatikan dia tersusun dari besi, entah logam besi atau baja, Miss kurang tahu. Tapi secara tepatnya rel kereta terbuat dari logam ya, logam yang itu mudah memuai ketika dipanaskan maupun menyusut ketika berada pada suhu yang dingin. Karena dia mudah memuai dan mudah menyusut, maka ketika pembangunannya itu diberi celah sedikit supaya ketika memuai masih ada ruang. Kenapa nggak dipepetin aja Miss gitu kan? Jadi nggak usah dikasih ruang gitu loh. Ya kalau dipepetin nanti mereka bisa sama-sama memuai, dan kalau sama-sama memuai itu nanti hasilnya adalah relnya tersebut akan bengkok. Nah, di sini ada contoh rel kereta api yang sudah bengkok nih. Apa ngaruh? Emang kenapa Miss kalau misalnya relnya bengkok kan nanti keretanya tinggal ngikutin aja bengkok? Nggak segampang itu. Jadi kereta itu kalau misalnya dia dengan kecepatan tertentu ya, dan biasanya kereta tuh lumayan cepet ya. Nah itu kalau misalnya dia melaju dengan kecepatan tertentu, kemudian relnya ada yang belok, maksudnya bengkok gitu ya, itu nanti bisa mencelakakan si kereta api itu sendiri. Nah makanya dalam konstruksi pada kenyataannya, itu memang rel kereta api diberi celah sedikit sebagai ruang untuk besi-besi tersebut dapat memuai. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita jumpai pada bimetal untuk termostat. Tapi kurang paham sebenarnya termostat itu apa. Cuman kayaknya ini tuh biasa digunakan untuk penerapan-penerapan seperti di setrika, kemudian di barang-barang kehidupan sehari-hari yang dia menggunakan panas gitu ya, dan berhubungan dengan listrik, atau bisa juga berhubungan dengan suatu pendingin ruangan mungkin, dan itu pasti kaitannya dengan listrik. Nah, terus apa pengaruhnya Miss? Nah, kita di sini bisa ngelihat di sini ada arus listrik ya. Ada arus listrik di sini, dan di sini ada yang warnanya ungu dan
hijau ini adalah bimetal. Kenapa namanya bimetal? Karena kita punya dua logam, bi yang artinya dua, dan metal itu artinya logam. Nah, logamnya itu ada dua. Terus kenapa Miss kalau logamnya ada dua? Nah, logam itu kan dia mempunyai koefisien muai panjang yang beda. Setiap nambah 1 derajat Celcius, maka penambahan muainya itu akan berbeda. Apa akibatnya kalau mereka mempunyai koefisien muai panjang yang berbeda? Maka ketika ada salah satu yang lebih panjang, biasanya logam tersebut akan berbelok ke arah muai yang lebih pendek. Misalnya, ada besi dan perunggu. Mereka dipanaskan pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, ternyata penambahan panjang itu lebih besar pada besi. Nah, otomatis nanti besinya itu akan membelok ke bagian yang lebih muai panjangnya sedikit. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah ketika keadaan logam sama-sama panjang. Kemudian di sini di keadaan kedua panasnya itu ditambahkan ke dua logam tersebut. Nah, ketika sudah ditambahkan, ternyata panas tersebut mempengaruhi panjang kedua logam tersebut. Di sini kita bisa lihat yang warna ungu itu membelok ke arah atas, sedangkan yang warna hijau itu juga membelok ke arah atas. Tapi kita di sini bisa melihat bahwa sebenarnya lebih panjang yang mana sih, Miss? Antara yang ungu dengan yang hijau, itu kita bisa pastikan yang muai panjangnya lebih tinggi atau lebih panjang, itu adalah yang hijau. Kenapa? Karena kita Miss gambarkan di sini ada logam, kemudian di sini ada logam yang lebih panjang. Nah, logam yang lebih panjang ini dia tidak akan mengarah ke sini, tidak akan mengarah lurus bertambah ke sana maupun bertambah ke sana, tapi dia akan mengikuti arah logam yang di dekatnya, jadi begini. Nah, otomatis dari besi ini kita bisa melihat bahwa warna hijau ini adalah besi yang memiliki koefisien muai lebih tinggi. Oke, mungkin sebagian dari kalian akan semakin bingung dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi secara realnya, mungkin kalian yang pernah gitu ya, mungkin kalian pernah melakukan pekerjaan rumah misalnya nyetrika gitu ya. Nyetrika itu kan ada aliran listrik yang masuk ke setrika, kemudian setrikanya nanti akan panas lama-kelamaan, dan nanti kalau misalnya mungkin di beberapa setrika gitu ya, ketika suhunya sudah terlalu panas, dia akan otomatis mati. Kenapa kok dia tiba-tiba otomatis mati gitu ya? Karena memang menggunakan istilah bimetal termostat ini. Jadi ketika suhunya terlalu panas gitu ya, itu akan terjadi pembelokan logam yang akan menjauhi dari ini, si arus listrik ini. Jadi ketika logamnya nempel, nah itu berarti masih terjadi arus listrik gitu kan. Logamnya masih nempel kayak gini, masih panasnya tuh masih bisa ditoleransi lah, panasnya tuh sedang gitu ya. Cuma ketika panasnya itu terlalu tinggi dan ketika panasnya itu terlalu tinggi, maka logam tersebut akan berbelok, bertambah panjang, dan bertambah panjangnya itu tidak lurus gitu ya, tapi dia akan membelok gitu ya, menjauh dari sirkuit yang ada di sini. Nah, ketika dia menjauhi kontak listrik dengan bagian sirkuit ini, nah dia akan berhenti atau tidak ada arus listrik yang ada di dalamnya. Jadi otomatis panasnya tersebut tidak akan bertambah panas lagi, tapi justru akan mematikan arus listrik di setrika tersebut. Nah, nanti kalau misalnya sudah dingin lagi, nanti akan kembali ke posisi ini lagi, agak dingin, kembali ke posisi ini, dan itu biasanya tetap nanti kita bisa tetap setrika gitu loh. Jadi itu memang otomatis dari si setrika itu ketika suhunya terlalu tinggi, dia akan otomatis mati. Dan ketika besinya sudah biasa, logamnya sudah pada suhu yang normal, nih dia akan menyala kembali gitu. Kurang lebihnya seperti itu penerapan dari bimetal untuk termostat ini. Kita lanjut, kita masih membahas tentang muai panjang gitu ya, karena tadi contoh muai panjang itu digunakan di alat Wiesenbrock, kemudian ada bimetal termostat. Nah, kita ngambil contoh, kita ngelihat tabel koefisien muai panjang tiap bahan. Ini kita di sini ada pembukaan, jika muai panjang kaca itu adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius gitu ya, maka panjangnya bertambah 0,000009 meter. Nah, ini adalah arti dari 9 kali 10 pangkat min 6. Jadi dari sini kita hitung mundur sebanyak 6. Dari 9 kita hitung mundur sejauh 6. Jadi mundurnya kemana Miss? Ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi ke arah sana. Kan 9 itu ada di sini ya, 9,0. Komanya ada di sini. Nah, kemudian mundur sejauh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Kemudian di sini kita bisa melihat ada tabel yang menunjukkan koefisien muai beberapa bahan.
Yang pertama ada kaca biasa, 9 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian ada kaca pirek. Kaca pirek ternyata lebih kecil, dia tidak mudah pecah karena memang sangat kecil. Kita bandingkan dengan kaca biasa yang 9, kaca pirek hanya 3. Kemudian aluminium ini cukup tinggi, dia mudah memuai, yaitu sekitar 26. Kemudian kuningan itu 19, baja itu 11, dan tembaga 17. Oke, jangan lupa, ini adalah per derajat Celcius. Jadi ketika kita menaikkan suhunya 1 derajat Celcius, maka bertambah panjang segini banyak. Gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ini adalah soal tahun lalu dan ini akan dijadikan PR ya. Ini PR. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada bimetal, yaitu metal A dan metal B, atau logam A dan logam B. Nah, bimetal tersebut dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius. Peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalnya nomor 1 itu ada bimetal membengkok ke arah logam A. Jadi kalau ini dia membengkok ke arah A karena koefisien muai panjang logam A, berarti kalau dia membelok ke arah A itu karena koefisien muai dari A itu lebih kecil daripada yang B. Nah, kita lebih kecil yang mana nih? Nih, ini ke logam A, ini juga ke logam A, dan ini lebih kecil dari koefisien muai panjang logam B. Jadi ini benar nih, kemungkinan benar nih nomor 3, ya nggak? Nah, terus berarti nomor 1 salah, gitu ya. Nomor 1 salah. Jadi kita bisa cek di sini bahwa nomor 1 salah, kita coret dulu opsi A dan B, tinggal opsi C dan D, gitu ya. Yang masing-masing ada 3-nya. Kita cek 2 atau 4. Kalau misalnya bimetal ini membelok ke arah B, oke, membelok ke arah B, artinya koefisien muai B itu lebih kecil daripada koefisien muai A, oke? Dia mengarah ke B, otomatis B itu lebih kecil dari koefisien muai panjang logam B. Ini kurang tepat, jadi bimetal membengkok ke arah logam B karena koefisien muai logam panjang A. Artinya apa? Kalau misalnya dia membelok ke arah B, itu artinya muai panjang logam A itu lebih besar daripada B, ya kan? Lebih besar berarti yang mana? Ini lebih besar dari koefisien muai panjang logam B. Nah, jadi jawabannya adalah yang 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah cicak. Paham nggak? Jadi kita baca dulu dari nomornya dulu, bimetalnya membelok kemana gitu kan. Kalau udah membelok, apa alasannya gitu loh. Alasannya kalau dia membelok ke arah B berarti B-nya lebih kecil. Kalau membelok ke arah A berarti A-nya lebih kecil. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalian jangan bingung kalau ada soal dari dinas yang modelnya seperti ini. Oke, kita ini PR lagi untuk kalian, silakan nanti dicatat ya. R. Pemasangan rel kereta api perlu diberi celah pada jarak-jarak tertentu dengan alasan apakah agar relnya tidak cepat putus, nggak ada hubungannya dengan putus atau enggaknya rel gitu kan. Kemudian yang B, menghemat bahan karena besi harganya mahal. Ya tahu sih kalau misalnya besi mahal, tapi ya nggak perlu dihemat juga kalau itu untuk membangun suatu rel gitu kan, karena itu berhubungan dengan fasilitas publik ya. Tentu nggak ada hubungannya dengan harga mahal atau enggak. Justru kalau bisa dimahalin ya nggak. Yang C, memudahkan pengukuran panjang rel karena terlalu panjang. Enggak, jadi ya rel itu memang panjang, tapi biar mudah diukur ya udah kita kasih celah aja. Nggak ada hubungannya. Jadi C ini salah. Yang D, untuk memberi ruang pada pemuaian rel agar tidak melengkung. Nah, ini baru benar. Jadi opsi untuk soal ini adalah yang delta. Oke, kita perhatikan gambar di bawah ya. Ada gelas kaca bisa pecah jika diisi air panas secara tiba-tiba. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Ada gelas diisi air panas tiba-tiba pecah deh. Nah, pecahnya karena apa? Oke, kita baca satu-satu. A, bagian luar sudah memuai, bagian dalam belum memuai. Kan yang diisi menggunakan air panas itu kan bagian dalam atau bagian luar? Bagian dalam. Oke, jadi bagian dalam ya. Bagian dalam. Otomatis yang memuai duluan itu adalah bagian dalam atau bagian luar? Bagian dalam. Jadi dia muai duluan dibanding luar. Otomatis opsi dari penjelasan ini kita bisa memastikan bahwa bagian dalam sudah memuai, bagian luar belum memuai. Jadi nggak sinkron. Dalamnya udah nambah panjang nih, tapi di luarnya masih stagnan, masih dalam keadaan yang kaku gitu ya. Akhirnya mau nggak mau gelas tersebut akan terdorong ke arah luar dan akhirnya pecah. Jadi opsi yang benar untuk pernyataan ini adalah yang beta. Oke. Ini ada soal lagi nomor 17 yang ada di alternatif kalian. Pemuaian zat cair lebih besar daripada zat padat ditunjukkan pada peristiwa
Peristiwa apa? Kita tahu bahwa zat cair itu sangat mudah sekali memuai, nambah panjang. Misalnya apa? Contohnya apa? Termometer gitu kan. Termometer itu kan untuk mengukur panas ya, panas badan, panas ruangan gitu. Dia gampang banget kita lihat pemuaiannya karena kita bisa tahu, oh ini suhunya 25 derajat Celcius. Oh ini suhunya 78 derajat Celcius. Itu karena apa? Karena termometer itu isinya adalah zat cair dan dia mudah memuai. Nah, oke, kita bisa cek di sini zat cair. Gelas yang penuh berisi air, dinding luar gelas basah. Apa hubungannya gelas penuh dengan dinding luarnya basah? Nah, ini nggak ada hubungannya dengan muai gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan muai. Bisa jadi basah karena kecipratan atau emang sengaja airnya ditumpahin gitu ya. Ini nggak jelas kenapa gitu ya. Yang B, botol berisi penuh air dan disumbat akan pecah ketika disimpan dalam kulkas. Oke. Botol berisi penuh air disumbat akan pecah ketika disimpan dalam kulkas. Kalau disimpan ke dalam kulkas, itu justru yang akan pecah itu karena botol tersebut itu menyusut, kemudian di bagian dalamnya mungkin cairannya masih panas gitu. Jadi bagian dalamnya masih memuai, tapi bagian luarnya sudah didinginkan pada kulkas sehingga tidak sinkron. Terjadilah pecah gitu ya, botol kacanya pecah di dalam kulkas. Nah, itu sering terjadi kalau misalnya kita menaruh makanan atau minuman yang panas, terus kita masukin ke kulkas. Nah, nanti akan terjadi ketidaksinkronan pada wadahnya. Ini tidak menunjukkan airnya memuai gitu kan, zat cairnya memuai, nggak ada hubungannya. Ini justru malah kacanya yang memuai. Untuk opsi C, alkohol yang dimasukkan ke dalam botol sampai penuh tidak tumpah walaupun dipanaskan. Ini nggak ada hubungannya. Karena kalau misalnya dia justru alkohol itu mungkin kalau dipanaskan dia akan menguap karena dia mudah memuai kan. Tapi ini dia malah bilang tidak tumpah. Ya memang dia tidak tumpah gitu kan, karena alkohol ketika dipanaskan malah cenderung menguap. Jadi ini salah. Oke, opsi yang D, raksa cepat menyebar gitu, cepat mengisi pipa termometer ketika dipanaskan. Yang ini makanya raksa digunakan sebagai pengisi termometer. Jadi kita bisa pastikan bahwa nomor 17 jawabannya adalah delta. Oke, kita move lagi ke nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ini ada botol nih, ceritanya ada botol, ini ada tutupnya, tutup botol. Kemudian ini ada keran. Keran ini isinya air panas. Ini kelihatan nih ada uap-uapnya air panas. Dan ini tutup botol dari logam. Ini ada tutup botol terbuat dari logam. Tutup botol dari logam yang terlalu rapat dapat dibuka dengan mudah jika disiram dengan air panas. Hal ini dapat terjadi karena koefisien muai tutup botol Oke, kita tadi udah ngecek sih sebenarnya di bagian awal gitu ya. Di bagian awal tadi kalau kaca pirek, kemudian kaca biasa dibandingkan dengan logam-logam, itu logam-logam lebih cepat memuai atau lebih panjang lebih besar koefisien muai panjangnya. Artinya ketika ditambahkan 1 derajat Celcius, maka logam itu lebih banyak bertambah panjang daripada kaca. Karena apa? Ya karena memang koefisiennya seperti itu. Nah, kebetulan ini tutup botolnya terbuat dari logam. Artinya apa? Dan ini ada botol, di sini tidak disebutkan sih botolnya terbuat dari apa, tapi biasanya kalau botol itu terbuat dari kaca ya. Oh, kebetulan ini tertulis botol kaca ya. Nah, otomatis muai dia kalau dipanasin gitu ya, jadi gampang dibuka. Kenapa kok tutup dari logam ketika dipanasin gitu ya? Dia lebih cepat dibukanya, gampang dibukanya. Karena si tutup tersebut mengalami proses pemuaian, dia nambah panjang. Jadi yang awalnya rapat gitu ya, dia akan memuai gitu ya. Jadi agak renggang, terus akhirnya gampang untuk diputar dan dibuka. Oke, jadi jawabannya adalah koefisien muai tutup botol itu lebih besar daripada koefisien muai mulut botol kaca. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 19 di buku teknik kalian. Perhatikan tabel berikut. Jika panjang keempat benda pada suhu kamar sama, pemanasan sampai suhu 50 derajat Celcius menyebabkan. Jadi ini suhunya benda ini sama panjang, 1 sampai 4 sama panjang. Kemudian dipanaskan sampai suhu 50 derajat Celcius gitu kan. Dan di sini udah ada koefisien muai panjangnya. Ada 4. Ada yang 19, 17, 19 sampai 9. Nah, kira-kira ketika suhunya 50 derajat Celcius, awalnya sama panjang, benda mana yang akan paling panjang? Karena di sini koefisien muai panjangnya itu lebih besar yang ini. Berarti ini akan yang paling panjang. Paling panjang kedua adalah yang ini, dan yang ketiga adalah yang ini, dan yang terakhir adalah yang ini. Oke. Benda 1 akan lebih panjang daripada benda 4. Ini benar. Benda 2 akan lebih panjang daripada benda 1. Ini salah. Benda 4 akan lebih panjang daripada benda 3. Benda 4 lebih panjang daripada 3. Itu salah. Gitu ya, karena benda 3 yang panjang gitu ya. Jadi ini salah. Opsi D. Benda 3 akan lebih panjang daripada benda 2. Ini juga salah. Karena yang lebih panjang adalah benda yang
2. Ini yang satu yang lebih panjang ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Nomor 20. Koefisien muai volume atau ruang raksa adalah 0,00018 per derajat Celcius. Artinya, raksa yang volumenya 1 meter pangkat 3 akan memuai menjadi 1,0018 meter pangkat 3 jika suhunya naik. Ini kan awalnya 1 meter kubik gitu kan. Kemudian ini koefisien muainya adalah sekian. Kita bisa tulis di sini ya. Ini adalah 18 kali 10 pangkat berapa? 18 ya. 18 berarti komanya ada di sini dikali 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 pangkat min 5 per derajat Celcius gitu ya. Nah, terus dia ternyata volumenya nambah 0,018. Nah, artinya awalnya dia 1, 2, 3, 4, 5, sekarang jadi 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Jadi dia otomatis bertambah bukan 1 derajat Celcius, tapi 10 derajat Celcius. Kok bisa, Miss? Karena kita melihat dari nolnya. Kalau misalnya tambahnya 1,00018, nah itu berarti dia nambah suhunya adalah 1 derajat Celcius. Kalau misalnya di nolnya dikurangin 1, berarti dia nambahnya berapa? 10 kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang cicak atau C. Oke, nomor 21. Autentik. Pada suatu percobaan, 2 bimetal 1 dan 2 tersusun oleh 3 jenis logam. Ada jenis logam 1, 2, 3. Artinya logam 1 ini berbeda dengan logam 3 dan logam 2 yang ada di sini sama dengan logam 2 yang ada di sebelah sini. Nah, ketika dipanaskan, kedua bimetal melengkung dengan arah tampak seperti gambar. Jadi lengkungannya seperti ini ya. Berdasarkan data tersebut, 4 orang siswa memberikan pendapat sebagai berikut. Ya, sebenarnya ini disuruh untuk koefisien muai mana dari urutan besar sampai ke kecil atau sebaliknya. Kalau kita melihat di sini, koefisien muai 1 itu lebih kecil daripada 2. Kenapa? Karena dia melengkung ke arah 1. Otomatis yang 1 ini koefisien muainya itu lebih kecil. Nah, kemudian 2 dengan 3 itu ternyata lebih besar koefisien muai 3 karena koefisien muai 3 mengarah ke melengkung ke arah logam 2. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini urutannya. Jadi logam 3 itu adalah logam dengan koefisien muai panjang yang paling besar. Oke. Jadi urutannya koefisien muai panjang logam dari yang terbesar dari besar ke kecil adalah 3, 2, 1. Ini opsinya adalah B. Ini bukan opsi. Jadi yang B ini benar. Kemudian dari kecil ke besar berarti 1, 2, 3. Yang ini B dan C. Jadi jawabannya adalah cicak. Oke, nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Timbulnya gelembung-gelembung udara pada air dalam gelas kimia tersebut menunjukkan bahwa jadi ini ada labu kimia ya, karena bentuknya seperti labu. Labu kimia ini dipanaskan, dia bahannya dari kaca. Kemudian di sini ada suatu seperti saluran atau pipa yang mengarah ke air. Nah, ketika labu ini dipanaskan, ternyata di sini muncul gelembung-gelembung air. Nah, hal ini menunjukkan apa? Bahwa udara dalam labu kimia itu memuai. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nomor 23. Sebuah bimetal terbuat dari logam kuningan dan besi. Muai panjang kuningan, jadi kuningan itu lebih besar daripada besi. Jika bimetal dipanaskan, maka akan melengkung ke arah mana? Ke arah besi, ya nggak? Ke arah besi. Melengkung ke arah besi. Jadi jawabannya adalah yang beta. Oke. Pagi hari ayah membuat kopi. Ia menuangkan air mendidih ke dalam gelas yang berisi kopi. Gila. Air mendidih itu kan 100 derajat Celcius. Langsung dituangin ke gelas. Tiba-tiba gelas pecah. Hal itu disebabkan oleh karena dinding gelas bagian dalam sudah memuai, sedangkan dinding gelas bagian luar belum memuai. Jadi jawaban yang benar adalah yang cicak. Ya. Nomor 25. Perhatikan gambar transmisi jarak jauh berikut. Ini adalah pemasangan BTS ya. Apa sih yang biasanya buat itu ada kabel-kabel yang gede-gede gitu. Nah, itu pemasangan kabel listrik pada siang hari dibuat kendur ya. Kalau siang hari dibikin kendur. Nah, tujuannya biar apa? Nanti kalau dingin itu biar tidak putus kabelnya. Karena kan kalau dingin pasti menyusut. Nah, jadi kalau pas panas dibuat kendur bertujuan agar pada cuaca dingin kabel tidak putus. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. 26. Rel kereta api dibuat renggang pada sambungannya agar jika terkena panas rel tidak bengkok. Jadi 26 adalah yang A. Oke, nomor 27. Perhatikan beberapa
perilaku yang berkaitan dengan pemuaian berikut. Ada memberikan celah pada sambungan rel kereta api, ya ini berkaitan. Memasang kabel transmisi listrik tidak kendor di saat cuaca panas. Justru kalau tidak kendor pada cuaca panas, nanti ketika dingin, berarti dia akan putus. Ini salah. 3. Membuat ukuran bingkai jendela lebih besar dari ukuran kacanya. Ya, ini memang harus seperti itu ya, supaya ketika kacanya memuai, itu kacanya tidak pecah. Nanti kalau misalnya ada ruang untuk dia memuai, sehingga kaca tersebut tidak pecah. Opsi poin nomor 4, merangkaikan bimetal pada setrika listrik otomatis. Ya, ini benar juga. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 4. Yang mana nih? 1, 3, 4. Jadi yang cicak, oke? Ini adalah logam yang mempunyai muai panjang paling besar hingga paling kecil berturut-turut adalah, nah ini nanti kalian bisa cek sendiri, bisa cek di buku BSE kalian atau di Autentik sudah ada jawabannya. Kemudian ini juga ada soal terakhir untuk PR adalah timah merupakan zat padat yang memiliki koefisien muai panjang sebesar 0,0 ada 429. Artinya apa? Artinya dia menyusut 29 cm. Nah, ini kan biasanya kalau kayak gini tuh satuannya adalah apa? Satuannya adalah sesuai SI ya, meter per derajat Celcius. Jadi kalau misalnya jadi senti, ya apakah segini meter itu sama dengan senti? Enggak, salah. Kemudian bertambah panjang 29 cm, buset, enggak lah, gitu kan. Berkurang panjangnya 0,0 bila suhu dinaikkan. Kalau suhunya dinaikkan, ya biasanya nambah panjang, bukan berkurang gitu ya. Jadi ini salah. Jadi pasti jawabannya adalah yang delta. Oke? Oke, kita langsung lanjut ke rumus pemuaian. Jadi di sini ada tulisan delta L. Delta L ini adalah pertambahan panjang. Jadi segitiga ini kita baca dengan delta. Nah, delta ini menyimbolkan pertambahan atau selisih panjang gitu ya. Dan rumusnya pertambahan panjang atau delta L itu sama dengan panjang benda awal dikali dengan selisih suhu temperatur gitu ya, dikali dengan alfa. Nah, masing-masing alfa adalah koefisien muai panjang, delta T adalah perubahan suhu, misalnya suhu terakhir, jadi T2 dikurangi T0, atau T akhir dikurangi dengan T awal, atau temperatur akhir dikurangi temperatur awal. Panjang mula-mula ya berarti pasti diketahui panjangnya berapa, awalnya 29 cm kah, 1 meter kah, atau berapa. Kemudian delta L, pertambahan panjangnya, kita bisa hitung dengan cara mengalihkan itu semua. Gitu. Nah, kemudian nanti kita bisa memperoleh panjang akhir. Jadi L itu sebenarnya di sini adalah panjang akhir. Jadi panjang akhir itu sama dengan panjang awal ditambah dengan berapa pertambahan panjang ketika mengalami pemuaian. Oke, soal berikutnya, ini ada kuningan memiliki luas mula-mula 100 cm persegi dengan koefisien muai panjang 0,0 ada 4, terus 19 per derajat Celcius. Dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Nah, akan bertambah luas sebesar berapa cm persegi. Nah, di sini kita bisa tulis di sini bahwa 100 cm persegi ini adalah area awal. Karena di sini menggunakan persegi, jadi ini adalah area ya, bukan panjang. Jadi bukan panjang. Kemudian koefisien muai panjang, jadi di sini diketahui koefisien muai panjang ini adalah alfa. Kemudian dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius. Nah, 10 derajat Celcius ini merupakan temperatur awal, kemudian sampai 110 derajat Celcius. Nah, artinya ini adalah temperatur akhir. Oke. Dan ditanyakan berapa pertambahan luasnya. Oke, kita tulis diketahuinya di sini dulu ya. Ketahui di sini bahwa area awal itu sebesar 100 cm persegi, kemudian alfa yaitu sebesar 0,000019 per derajat Celcius. Nah, karena ini adalah panjang, sedangkan yang diketahui adalah area atau luas, maka kita harus mengubah alfa ini menjadi beta. Jadi beta ini adalah koefisien muai luas. Nah, beta ini sama dengan apa, Miss? Gitu. Beta ini sama dengan 2 kali alfa. Nah, kita tinggal kalikan 2 dikali alfanya adalah 0,000019. Oke? Jadi kita bisa pastikan di sini hasilnya untuk beta adalah 0,00038 per derajat
Celcius. Kemudian, karena tadi sudah diketahui suhu awal atau mula-mulanya adalah 10 derajat Celcius, kemudian suhu akhirnya adalah 110 derajat Celcius, maka kita bisa cari delta temperaturnya berapa. Delta atau selisihnya, pertambahannya berapa? 110 gitu ya. Dikurangi dengan 10 derajat Celcius, maka hasilnya adalah 100 derajat Celcius. Oke. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah delta A. Nah, delta A ini sama dengan area awal atau A0 dikali dengan beta dikali dengan delta temperatur. Oke? Jadi, kita bisa tulis di sini area awal atau area A0 itu adalah 100 cm persegi dikali dengan beta 0,000038 dikali dengan delta T. Nah, delta T di sini adalah 100 derajat Celcius. Nah, oke. Karena di sini hanya permainan matematika, selebihnya kita hanya menghafal rumus ya. Menghafal rumus bahwa delta L sama dengan sekian 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 gitu kan kalau di IPA. Nah, sisanya untuk mendapatkan hasil yang tepat kalian harus ingat-ingat lagi dengan rumus matematika tentang perkalian desimal gitu ya. Nah, di sini kita ada angka 100 gitu ya, dan di sini juga ada angka 100. Maka jika ada desimal seperti ini dikali dengan 100 dikali dengan 100, maka komanya ini bergeser ke arah kiri atau bergeser ke arah kanan. Nah, jika dikali dengan 100, 10, 1000, jika nolnya banyak, itu maka komanya akan bergeser ke arah kanan gitu. Sejumlah dengan nolnya ada berapa? Karena di sini nolnya ada 4, jadi kita geser desimalnya mulai dari sini ya. Ini posisi awalnya bergeser 4. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 0,38 cm persegi. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, thank you for watching my video. Dan jangan lupa subscribe channel Miss Ais. Jangan sampai ketinggalan kalau ada update video.